Terima kasih. Sebenarnya saya mau cerita itu panjang. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. 21 tahun lalu saya berjuang Papua Tengah. Bahkan sebelumnya saya waktu memperoleh gelar sarjana pemerintahan, saya bikin pemekaran Provinsi Papua ini. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu saya cerita tentang masalah pemerintahan Belanda. Masa kini saya cerita tentang Provinsi Papua hadir integrasi. Kemudian masa depan Papua 4 provinsi. Itu gagasan saya skripsi. Lalu saya lanjut pemekaran Provinsi Papua ini menjadi 3. Dan sudah terwujud 3 provinsi, tetapi Undang-Undang 45 99 Papua Barat, Papua Tengah, tapi tertunda. Karena tertunda, Papua Tengah tidak jalan karena ada konflik di Timika. Akhirnya Karteri Gubernur tidak menjalankan tugas, kembali ke Jayapura. Sejak itulah tahun 2001 saya mulai berjuang untuk Papua Tengah harus kembali. Cerita panjang kalau saya mau cerita. Jadi di sini proses perjuangan Provinsi Papua Tengah dilakukan sejak tahun 2001 saat penyelenggaraan Perseni Pemuda Se-Papua, di mana penutupan Perseni seluruh pemuda mendukung deklarasikan ibu kota Provinsi Papua mendatang di Nabire tahun 2001. Pada tanggal 14 April 2003, para bupati, ketua DPRD, KNPI, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM Papua Tengah deklarasikan ibu kota Papua Tengah di Nabire. Pada tanggal 31 Agustus 2006, diselenggarakan musyawarah besar para bupati, ketua DPRD, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, semua suku dan kerukunan dari Sabang Merauke ada di Nabire, dan dibicarakan ada 2 hal penting. Pertama adalah mendeklarasikan ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire. Kedua, memilih dan membentuk tim atau komite reaktivasi dan realisasi Provinsi Papua Tengah, dan dipercayakan Dr. Hans Apeyo sebagai koordinator dan Norbert Mote sebagai ketua tim komite RRPT untuk memperjuangkan Provinsi Papua Tengah yang hilang dari Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 ada di mana kepada Presiden Republik Indonesia. Hasil perjuangan tim tanggal 13 Juni 2007 dipresentasikan di depan Komisi 2 DPR RI dan diterima aspirasi untuk menetapkan Undang-Undang Provinsi Papua Tengah tersendiri. Maka keluarlah rancangan undang-undang pertama kali Provinsi Papua Tengah pertama kali dengan kedudukan ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire. Kemudian penetapan rencana undang-undang ditetapkan menurut Undang-Undang Provinsi Papua Tengah tertunda karena tibalah saatnya penyelenggaraan pemilu 2009, maka sesuai petunjuk dari Presiden dan Mendagri akan diperjuangkan kembali setelah pemilu 2009 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam otonomi daerah sesuai PP nomor 78 tahun 2007. Setelah melengkapi persyaratan sesuai petunjuk Presiden dan Mendagri, tim komite kembali presentasikan lagi kepada kedua kalinya
di depan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 5 September 2007 dan tanggal 6 September tim komite bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri difasilitasi oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Mangindaan. Mendagri langsung melaporkan kepada Presiden, kemudian Presiden perintahkan DPR RI untuk membicarakan tentang paripurna penetapan rencana Undang-Undang Papua Tengah kedua kalinya dan tetap ibu kota di Nabire. Setelah itu tim komite melengkapi semua persyaratan pembentukan DOP sesuai PP nomor 78 tahun 2007. Kemudian usulkan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi rancangan undang-undang. Namun pada masa jabatan SBY selesai sehingga tidak sempat menetapkan rencana undang-undang untuk jadi undang-undang. Tapi SBY serahkan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan Ampres nomor 66 Pres garis miring 12/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan sampai saat ini selesailah hari ini tanggal 30 Juni 2020 selesailah realisasi daripada Ampres 66 ini hari ini jadi. Dan di sini saya harapkan bahwa siapapun tidak perlu toki dada, karena proses perjuangan Papua Tengah sudah diperjuangkan tim komite sejak tahun 2001 sampai dengan keluarnya Ampres nomor 66 tahun 2013 oleh koordinator SAPU. Tinggal sekarang realisasi penetapan undang-undang menjadi undang-undang penetapan yang disiapkan sekarang. Jadi sebenarnya di sini adalah suatu moto yang bisa kita ungkapkan. Hargailah perjuangan orang lain, hargailah jasa seorang guru, hargailah seorang pahlawan, tainalah seorang deklarator, tainalah yang tertua. Hanya kita akan ceritakan lebih panjang lagi, tetapi sementara selamat kepada rakyat Kabupaten Papua Tengah menikmati inilah hasil perjuangan saya sejak tahun 2001 sampai saat ini. Saya tidak bisa apa-apa, tidak berikan sesuatu kepada siapapun. Hanya saya bisa berikan hadiah dari saya Papua Tengah hari ini. Untuk itu besok dibentuk Provinsi Papua Tengah, ibu kota di Nabire. Saya ini harapkan jangan datangkan orang-orang dari luar, gunakanlah orang-orang Papua asli Nabire yang sekarang kader yang sudah siap ini, betul-betul gunakan. Sebab mereka ini yang punya peduli. Saya berjuang untuk mereka, bukan orang di luar, tapi orang-orang putra asli Nabire, putra asli pedalaman yang ada di sini Nabire. Gunakan mereka. Kalau tidak ada baru boleh ambil orang lain. Jadi saya sangat himbau kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, dan harapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik.